what do you need? Wah wah wah, wahai pengikut sekte Dewa Rengku, Sang Maha Guru telah kembali untuk memberikan cerita film yang seru. Film ini berjudul Roadhouse, yang merupakan sebuah film debutan seorang petarung kondang bernama Conor McGregor, dan juga dibintangi oleh sosok aktor papan atas yang tidak lain adalah Jake Gyllenhaal. Sutradara film ini pun cukup meyakinkan dengan berbagai macam karyanya di bidang perfilman, termasuk film Jumper, Jason Bourne, dan lain-lainnya. Tanpa bermuter-muter ke sana kemari, langsung saja putarkan intronya. Dewa Rengku, Gede Dawa Ireng Kaku. Film ini diawali dengan menunjukkan sebuah adegan pertarungan dari sosok bertato yang merupakan juara bertahan tanpa sekalipun mengalami kekalahan selama 6 kali pertandingan. Sosok bertato itu memiliki nama Post Malone, tapi bukan dia yang akan menjadi fokus dalam film ini. Diperlihatkan juga seorang wanita bernama Frankie yang sengaja mendatangi Fight Club itu dengan maksud dan tujuan mencari petarung yang mau dipekerjakan di tempatnya. Sesaat setelahnya, Post Malone masih koar-koar mencari lawan yang sepadan, yang kemudian muncul sosok berjaket, yang ketika ia membuka jaketnya, Post Malone malah lari terbirit-birit, karena menyadari sosok ini berbahaya bagi dirinya. Karena memang tidak ada yang berani dengan sosok ini, ia pun berjalan pulang. Tapi baru saja di tempat parkir, tiba-tiba perutnya ditikam oleh seorang bandar judi sebab merasa kesal dengan aksinya barusan. Meski begitu, sosok ini masih bisa berjalan membuka pintu mobilnya. Tak lama kemudian, Frankie menghampiri sosok ini untuk diberikan tawaran sebagai penjaga keamanan di kedainya. Tapi gara-gara tawaran ini ditolak olehnya, ia pun memberikan secari kertas alamat dan berharap si sosok yang ternyata bernama Dalton ini mau berubah pikiran. Entah apa yang sebenarnya terjadi di dalam kehidupannya, Dalton terlihat seperti gelandangan dengan bukti ia tidur di pom yang langsung diusir oleh penjaga di sana. Dalton yang nampaknya depresi dengan kehidupannya ini berniat bunuh diri dengan cara menabrakkan mobilnya di rel kereta. Tapi entah dapat ilham dari mana, ia berubah pikiran dan berhasil lolos dari maut yang sudah di depan matanya. Lalu ia merasa bahwa apapun masalah yang dialami di dalam hidupnya, maka pilihan terbaik adalah melanjutkan hidup, bukan malah mengakhiri hidup. Yang mana ia menghubungi Frankie dan pergi ke Florida untuk mencoba kesempatan yang telah ditawarkan. Saat ini Dalton sudah tiba di Pulau Glasgow Island, Florida, yang mana ia langsung berkenalan dengan sosok betina bernama Charlie. Charlie merupakan anak dari pemilik toko buku dan menghampiri Dalton untuk menawarkan bukunya. Yang tidak lama kemudian ayahnya Charlie juga menghampiri Dalton, yang kemudian dimanfaatkan Dalton untuk bertanya sebuah restoran, bar atau kedai dengan nama Roadhouse, yang ternyata lokasinya tidak jauh dari toko buku tersebut. Dan inilah Roadhouse, satu-satunya bar yang tersisa di kawasan itu, yang mana setiap turis yang berwisata di pantai itu langsung bertumpah ruah menghilangkan dahaga dengan memesan es Fanta. Dalton yang sudah melihat keadaan di sana merasa pekerjaan yang akan dijalankan olehnya cukup mudah, karena selain tempatnya adem ayem tentrem, di sana juga cukup damai. Tapi Dalton tidak mengetahui bahwa saat malam hari, suasana dan keadaannya akan berubah dari pengunjung yang ramah-ramah menjadi pengunjung yang marah-marah. Keributan di malam hari sudah ia lihat sendiri, tapi di sini pramusaji masih bisa menangani keributan yang terjadi, sehingga Dalton hanya melihat saja dari kejauhan. Dan tak lama kemudian datang geng motor yang tentu datang ke sana untuk berbuat kotor.
Saat masuk ke dalam bar, ketua geng yang bernama Del langsung berbuat rusuh, memecahkan gelas dan botol seperti orang tolol. Dan Pramusaji mencoba menghentikannya, tapi memang jumlah mereka yang cukup banyak. Akhirnya Pramusaji terintimidasi, yang mana dengan gagahnya Dalton mengajak mereka ribut di luar bar agar tidak menghancurkan aset properti bar saat mereka bertarung. Dan dengan sopannya sebelum bertarung, Dalton menanyakan apakah BPJS mereka masih aktif, apakah rumah sakit masih jauh dari sini, karena memang Dalton sangat percaya diri bisa dengan mudah menghabisi. Dan inilah yang terjadi. Ya, mereka pun tumbang dalam waktu singkat kurang dari 20 detik. Kemudian Dalton yang tidak ingin berurusan dengan kepolisian, ia pun memutuskan mengantarkan mereka ke rumah sakit sendirian agar segera mendapatkan pengobatan. Tak lama kemudian ia dihampiri perawat bernama Ellie untuk mengucapkan terima kasih kepada Dalton sebab telah menghajar pemberontak yang sering membuat kerusuhan dan meresahkan. Sebagai ucapan terima kasihnya, kemudian sang perawat memberikan pengobatan gratis kepada Dalton, yang mana luka di perutnya kembali mengeluarkan darah merahnya. Seusai dari rumah sakit, Dalton kembali ke bar dan diberikan tawaran oleh Jessica sebuah tempat tidur, yaitu di atas sebuah perahu bekas yang masih layak untuk disinggahi. Tetapi harus waspada terhadap buaya, sebab katanya pernah melahap anjing warga. Disinilah kita akan flashback ke masa lalu, yang mana ternyata Dalton merupakan petarung kondang UFC yang sering memberikan pernyataan kontroversi sebelum bertanding agar menaikkan tensi di atas ring. Hingga suatu hari ia menantang salah satu juara bertahan, yang awalnya Dalton hanya ingin bermain santai-santai tapi berubah brutal-brutal ketika lawannya ini bermain kasar dan hampir membuat Dalton kehilangan nyawanya. Kemudian Dalton yang hilang kendali malah tidak sengaja membuat lawannya tergeletak dan menghajarnya hingga dia mati. Dan di keesokan harinya Dalton pergi ke toko buku Charlie untuk meminjam komputernya karena memang dia butuh internet waktu itu. Tak lama kemudian terdengar keributan di luar yang ternyata adalah dua orang yang semalam Dalton hajar. Ia kesini untuk menagih hutangnya, tapi dengan gagahnya Dalton keluar dari toko sehingga membuat preman tersebut memilih melarikan diri. Kemudian ia berkunjung ke Roadhouse dan disambut dengan kesibukan Frankie membersihkan puing-puing beling sisa kekacauan yang hampir terjadi setiap malam. Dan kita sambut remaja yang bernama Ben. Pemuda berkelamin burung ini sedang menghubungi ayahnya, yang mana ayahnya mendesak Ben agar segera menguasai wilayah sekitaran pulau tersebut agar nantinya langsung dibangun sebuah wisata. Yang ternyata inilah dalang dibalik kerusuhan yang dilakukan oleh Del di Roadhouse malam kemarin, karena Ben lah yang memang ditugaskan oleh ayahnya untuk segera menguasai wilayah tersebut. Kita kembali lagi ke Roadhouse, di mana kerusuhan yang biasanya terjadi pada malam hari, tapi sebab ada pengunjung yang rusuh, akhirnya sesama pengunjung pun saling adu jotos di siang hari. Yang kemudian si Pramusaji ini ingin menghentikan pertarungan tersebut, lalu diberi wejangan oleh si Dalton bahwa salah satu dari mereka ada yang membawa sebuah pisau, yang mana jika Pramusaji ini memaksakan menghentikan mereka, maka harus mundur satu langkah dan dengan segera harus menjotos kepala. Dalton terlihat berusaha menjaga tubuhnya agar tetap atletis dengan berolahraga. Dan kemudian setelah itu, ia yang memang menjabat sebagai ketua keamanan di Roadhouse, Dalton pun merekrut anak buah yang masih aktif berolahraga di bidang boxing untuk membantunya menjaga.
Saat ia selesai tugas di Roadhouse dan berjalan pulang, tiba-tiba terlihat segerombolan preman yang memandangi Dalton dari jauh. Seakan-akan mata mereka menggambarkan rasa dendam atas kejadian di malam lalu. Lalu Dalton menyusuri jalan untuk menuju pulang, yang kemudian Del dengan mengendarai mobilnya yang berlaju cukup kencang sengaja menabrak Dalton hingga terjun bebas ke laut. Tidak puas dengan itu, Del menunggu Dalton dari atas kapal dan berniat menghabisi Dalton. Tapi yang terjadi malah Del ditendang Dalton hingga tersungkur di laut. Ya, Del pun dinyatakan tewas sebab diterkam buaya. Yang ternyata opini mengenai buaya memang benar keberadaannya. Lalu Dalton yang masih diselimuti rasa penasaran, akhirnya ia kembali ke Roadhouse untuk meminta penjelasan dari Frankie mengenai alasan utama mengapa dia memilihnya menjadi ketua keamanan di Roadhouse. Dengan jujur, Frankie menjelaskan bahwa selain ia membutuhkan seorang penjaga yang sangat tangguh seperti Dalton ini untuk menjaga keributan yang terjadi setiap malam hari, ia juga membutuhkan penjaga yang ditakuti oleh si Ben, yang memang sedari awal bernafsu membeli barnya. Tapi sebab Frankie tidak berniat menjual tanah beserta barnya, ia pun kerap kali diintimidasi dengan brutal oleh anak buahnya si Ben, yaitu si Del. Dan kita beralih lagi ke Ben yang semakin didesak oleh ayahnya, yang mana ayahnya mulai geram dan menganggap anaknya ini tidak becus mengurus tugas yang dia amanahkan. Karena itulah sang ayah menghubungi seorang petarung yang hebat, kuat, berurat, asal Irlandia, yang tidak lain adalah Kenok Conor McGregor, si petarung hebat UFC yang bertingkah tidak beraturan dan hobi membuat keributan. So, what do you need? Singkat ceritanya, ia sudah tiba di pulau. Seperti yang saya jelaskan tadi, Kenok ini tidak tahu aturan. Maka dengan pedenya ia memakan sarapan para preman tanpa meminta izin duluan. Tak cukup itu, ia pun memukul wajah Ben yang katanya sebagai ucapan selamat datang. Lalu ia menunjukkan sebuah mercon, tapi bukan mercon hari raya ya, tapi sebuah bom yang siap ia gunakan sebagai alat bantuan menyelesaikan misinya di pulau ini. Sementara saat ini Dalton dihampiri Ellie untuk diajak jalan-jalan menikmati suasana damai pantai menggunakan kendaraannya sendiri. Di sana mereka terdengar asik ngobrol ngerasani tonggo kiwo tengen sing kaken cocot. Setiba senja datang, akhirnya Dalton pulang dan sudah dicegat oleh dua petugas kepolisian yang meminta Dalton agar segera ikut dengannya. Yang mana saat ia dihadapkan dengan ketua polisi yang bernama Supri ini meminta agar Dalton segera meninggalkan pulau ini. Karena memang di hadapan polisi yang bersenjata lengkap, ia pun tidak bisa berbuat banyak ketika tubuhnya yang kekar diinjak-injak oleh si Supri. Yang kemudian Ellie datang dan dengan beraninya ia langsung menampar wajah si Supri, yang ternyata lain tidak lain si polisi Supri ini merupakan ayahnya sendiri. Dan saat perjalanan pulang terungkaplah bahwa hubungan Ellie dengan si ayahnya sudah lama tidak baik-baik saja semenjak Ellie tahu bahwa sang ayah bekerja sama dengan si Ben, yang secara bersamaan terlihat dua anak buah Ben mendatangi toko buku Charlie yang mana mereka akan membakar toko tersebut. Ketika malam datang, Dalton kembali ke Roadhouse untuk berjaga. Tapi di sana sudah ada Ben beserta rombongan yang memaksa agar Dalton tidak ikut campur dengan urusannya. Tapi karena Dalton tidak menghiraukan, akhirnya Ben menyerahkan semua urusannya kepada Kenok yang sudah siap membabi buta tempat tersebut. Ya, gara-gara kerusuhan yang diperbuat oleh Kenok, maka dengan terpaksa si Dalton turun tangan setelah ditantang oleh Kenok untuk bergelut.
Di sini jagoan UFC bertemu dengan sama-sama jagoan UFC, tetapi Dalton terlihat tak berdaya dan memilih meninggalkan pulau itu, meski Frankie sudah memohon berulang-ulang kali agar Dalton tetap singgah di sana. I'm the last holdout, man. Dengan cepat Dalton sudah tiba di halte, yang mana tempatnya berseberangan dengan toko buku milik Charlie yang sudah hangus terbakar. Sedangkan saat Dalton memeriksa ke dalam toko, si Charlie dan si ayah sudah dilarikan ke rumah sakit yang katanya mengalami luka bakar. Melihat dua tragedi yang merugikan banyak pihak, maka ini adalah awal muawal jiwa petarung Dalton kembali membara, yang mana ia langsung mendatangi rumah si Ben yang ternyata hanya ada satu orang penjaga yang katanya dialah si pelaku pembakaran, yang kemudian Dalton langsung menjotos tenggorokannya hingga mengantarkannya ke alam barzah setelah mengalami sakaratul maut. Saat si Dalton membawa si mayat untuk disolatkan, ia bertemu dengan Bambang yang ternyata ia ingin bertaubat dan keluar dari jalan yang sesat. Maka dengan sukarela tanpa paksaan sedikit pun, si Bambang memberitahu Dalton bahwa sebenarnya si Ben sudah mulai kehabisan modal dan ia meminjam sejumlah uang yang mana uangnya akan dikirimkan besok pagi. Dengan sigap Dalton mendatangi lokasi pengiriman uang dan langsung menyita uang tersebut dari oknum polisi yang menyamar sebagai kurir paket. Kemudian Ben merencanakan sesuatu yang mana ia merakit sebuah bom yang berhasil ia rampas dari kediaman si Ben, yang tak lama kemudian ia dihampiri si Supri, kepala polisi, yang membawa berita bahwa anaknya atau Ellie saat ini sedang disekap oleh si Ben dan meminta Dalton agar mengembalikan uang tersebut demi keselamatan Ellie. Kita berpindah ke Kenok yang mendatangi kediaman si Ben, yang ternyata di sana terlihat sepi, tidak ada siapa-siapa. Kembali lagi ke Dalton yang saat ini menuju lokasi pertemuan dengan si Ben untuk menyerahkan uangnya. Tapi dengan penuh mental, ia datang tanpa membawa uangnya. Tentu perbuatan Dalton ini membuat si Ben merasa geram. Yang kemudian si Supri memberitahu Dalton bahwa sebenarnya si Ellie tidak pernah diculik dan ini hanya akal-akalan saja. Tapi dengan sembrono, si Ben malah mengatakan bahwa sebenarnya si Ellie benar-benar disekap di dalam kapal ini. Yang tentu si Supri sebagai ayah langsung murka terhadap si Ben yang telah melibatkan anaknya ke dalam permasalahan ini. Ketika mereka masih gontok-gontokan, langsung dimanfaatkan si Dalton untuk meledakkan bom yang telah ia rakit tadi. Suasana semakin rumit, yang mana saat si Ellie diselamatkan oleh Dalton, datanglah Kenok yang membuat Ellie kembali berhasil ditangkap oleh si Ben dan langsung dibawa ke Roadhouse. Kemudian, Kenok terus mengejar Dalton yang dengan lincahnya berhasil menaiki perahu itu. Sehingga sekarang giliran Dalton menendang Kenok jatuh ke laut. Lalu, Kenok berhasil memegang tali yang ia genggam erat dan ia pun terseret. Melihat Dalton mengejarnya, lalu si Ben memutar kapalnya untuk diadu dengan perahunya si Dalton. Sehingga si Dalton terlempar ke kapalnya si Ben, yang kemudian Dalton dan Ellie melompat ke laut setelah mengetahui kapal tersebut hilang kendali dan akan menabrak Roadhouse. Beralih ke Kenok yang berhasil selamat dan menghadang Supri yang ingin melarikan diri. Sementara Dalton dan Ellie sudah sampai di tepi pantai. Dalton langsung menghampiri si Ben untuk diberikan pelajaran mati mematikan, tapi malah ini yang terjadi. Ya, Kenok masih bernafsu menghabisi Dalton, yang mana pertarungan antara juara bertahan ini pun tidak bisa terhindarkan. Karena mereka sedang tidak bertarung di atas ring, maka saat Dalton mengunci si Kenok, ia tidak bisa melakukan time out kepada wasit seperti yang pernah ia lakukan menghadapi Khabib. Sehingga ia mengambil serpihan kayu yang dengan teganya ia menusuk perut Dalton hingga membuat Dalton terkapar.
Di sini si Ben datang dan terus-terusan membacot agar Knock segera membunuh si Dalton. Yang mana bacotan ini membuat Knock merasa risih sehingga si Ben pun ikut dihabisi hingga dia mati. Lalu ia bergegas menusuk Dalton lagi, tapi dengan cepat Dalton mengeluarkan jurus Dewa Rengku dan mencabut kayu yang tertancap di perutnya untuk menjebol lambung Knock bertubi-tubi hingga ia berpulang ke sisi ilahi. Merasa misinya sudah berhasil ditaklukkan, maka Dalton langsung pergi ke Helte untuk pergi mencari kehidupan yang baru. Dan ternyata Charlie dan ayahnya yang sudah kembali sehat walafiat merasa kaget tapi bahagia merana mesra setelah mengetahui si Dalton memberikan sejumlah uang untuk membangun kembali toko bukunya. Di akhir film ternyata Knock masih hidup dan tetap dengan gaya sok jagoan mengobrak-ngabrik rumah sakit lalu berjalan keluar tanpa memakai celana dalam. Dan film pun berakhir. Kulon won, monggo. Dewa Rengku, Gede Dawa Ireng Kaku.